Iwan. Hey, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Dipersembahkan oleh Aduh, gimana sih nih? Bentar lagi syuting, malah belum beres. Gimana rating kita mau bagus? Kenapa sih Bang Jui marah-marah aja? Ini Job. Ini kan kita bentar lagi mau syuting. Tuh, lihat aja tuh. Berantakan. Hah? Bantuin Job, bantuin. Tapi saya lagi ini, fokus ngapalin materi buat job di off air di luar. Fokus ngapalin materi gimana? Ada job di luar juga. Job di luar? Lu ngambil job juga di luar? Iya, soalnya sebelumnya tuh saya udah janji sama acara di luar. Jadi kayaknya sahur berikutnya ada beberapa sahur aku nggak ada di sini. Wah, lu nggak bersyukur berarti Job. Lu mah nggak cukup sama rezeki yang dikasih di sini. Astagfirullahaladzim, itu udah janji Bang Jui. Ya harus ditepatin. Emang Bang Jui ngambil acara sahur ini sampai lebaran ini emang nggak ada job lain emang? Kata siapa? Bener nggak ada sih. Emang terakhir stand up di mana? Gua terus rap Ah, di cancel. ya. Kasihan banget. Nggak ada job gua, Job. Lu masih enak tuh ada job stand up. Ini apa nih? Ini materi stand up saya. Materi stand up lu. Latihan. Nanti habis syuting ini saya langsung berangkat ke tempat lain. Langsung berangkat ke tempat lain. Iya, wah sibuk dah pokoknya Ramadan ini. Sombong. Bagus juga nih materi lu, banyak juga ya. Ah, Bagi dua sama gue ya. ya jangan gitu. Ini kan tulisannya begini nih. Landscape kalau misalnya kan tulisannya setengah. Ya kan, setupnya doang, punchline-nya ke saya. Tapi gue butuh musik, Job. Tapi stand up saya temanya musik mau. Lu punya materi stand up tentang musik? Tahu banyak saya mah. Gokil juga lu ya. Mau denger nggak? Mau denger dong. Cuman blockingannya awalnya di sini nih. Oh Bang iya, Dwi. saya lupa. Soalnya saya ngeliat ke kamu terus. Iya, Nggak ngeliat makanya. ke FD ya. Duduk situ ya. Siap, makasih Job. FD dari tadi nyenter-nyenter aja tuh. Cuman muka lu kan daya tariknya lain. Ah, Gitu. Coba Job lu stand up, gue pengen denger. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu dekat ya? Sorry. Terlalu dekat. Terlalu dekat. Sorry. Gila. Mulut lu bau gembok, Job. Modus gembel. Karatan ya. Modus gembel. Coba Job, silakan coba. Gue pengen tahu materi stand up lu tentang musik, tentang konser kayak gimana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kru-kru yang lagi istirahat, halo semuanya. Halo. Saya tuh jujur kesel banget kalau nonton konser. Belum. Jujur. Tugas kita yang tepuk tangan. Iya. Anda cerita. Jujur tuh saya selalu sebel kalau misalkan ada nonton konser, video-video mau ngapain sih video-video. Kadang saya nonton artisnya, itu semua pada video jadi ketutupan HP orang. Jadi saya nonton artisnya di HP orang, Mas. Kadang kurang jelas saya gedein tuh. Marah deh, hehe Mas punya siapa ini HP siapa gitu. Saya kesel banget. Apalagi kalau misalkan di festival-festival gitu ada band regis. Band regis tuh band pendaftaran ya? Pendaftaran. Oh, jadi ngeband nggak dibayar ya? Nggak dibayar. Jadi harus daftar dulu. Tapi ngakunya ngeband bareng. Ngakunya ngeband bareng. Gimana tuh? Nah, kalau misalkan band udah hebat kan enak ya Bang kalau misalkan crowd control. Kayak Queen. Kayak Queen. Eo. La dedo. Lah, Eo. Buset, itu kalau disuruh ke masjid semua tuh. Ya kan? benar, iya. Iya kan pada nurut. Nah, ini band regis. Band regis. Pengen banget kayak gitu. Yang kanan mana suaranya? Penonton kayak, Lu siapa? Yang kiri mana suaranya? Yang kanan aja diem, lu siapa? Yang tengah mana suaranya? Eyo, gitu. Kecil ya? Kecil. Suaranya. Kadang band ini nih masih baru, ya udah nyanyi aja. Dia berharap sing along penonton nyanyi juga. Jadi pas intro pas rap semuanya apa? Yang lainnya kayak, ya apa? Band lu juga gua nggak tahu. Mas ini siapa sih? Keren juga materi lu, Job. Keren lah. Aduh, kalau ada Wawan tambah mantep nih. Nah. Ada orang. Ini nih Rosa ini. Rasanya datang nih. Emang udah lama di hutan sampai belumut gitu badannya gimana itu? Kenapa belum mood? Kenapa jadi ada ini di badan kamu? Kenapa? Kenapa?
Biasanya di sini ada tangga, aku naik. Nggak ada di sini Nggak ada. tangga. Itu properti itu juga kayu itu cat, temboknya cat. Oh, kok ini ikut-ikut? Kok pasang aku di sini? Siapa orang kamu datang udah ada itu? Ah, ah. Gimana sih? Kamu udah lama di hutan kali. Siapa kau? Bang Wawan, Jupri, Bang Wawan. Jupri. Ya aku udah kenal dari dulu. Ya udah, kenapa nanya? Aku pasang ini dulu ya. Nanti dimarahin Art. Pasang. Pasang yang benar. Lumayan tuh modalnya 50.000 tuh. Makanya. Satu helai itu. Aku dengar dari tadi lucu kau. Iya. Kok bisa dengar Mas Awan? Dengar aku di seberang tembok sini. Kan tinggal masuk padahal. Lucu dia ya. Ngapain lu? Kenapa nggak jadi tukang beca kau? Cocok juga sih Mas Kalau Awan. beca bukan komedinya yang kuat, apa? Betisnya. Genjot terus ya Pak. Genjot terus. Aku di sini disuruh Jui menghibur pengunjung di sini. Iya, jadi Mas Wawan ini dia punya keahlian yang luar biasa. Ya? Apa tuh? Kata siapa? Lah, kata kamu kemarin gitu pas daftar. Enggak, aku nggak bilang gitu. Bisa nyanyi kan? Bisa. Bisa impersonate vokalis kan? Bisa. Nah, tes nih referensinya Oke. udah gua catat nih. Oke, ya udah ini yang disuka anak muda. Coba Ariel Noah, saya mau dengar. Ariel Noah? Ariel Noah Ariel Mas Wawan, Noah. sikat. Lagunya gini. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Mirip kan? Hah? Mirip kan? Coba yang orang tua. Orang tua. Ebit GAJ. Ebit GAD. GAD. Ebit GAD. Di matamu masih tersimpan selaksa beristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Asik. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Nah, gitu. Ebit GAD. Kok bisa ya suaranya nyerempet-nyerempet gitu sampai kecelakaan gitu? Enggak, suaranya mirip maksudnya mirip. Balik lagi ke ini deh, ke vokalis yang ganteng. Oh, tadi Ebit GAD kan udah Ebit ya. Gade. Tua dan lelah. Ini yang Ah. ganteng, yang cool. Sekali. Siapa? Once. 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 Oh, bisa. Once sekali. Sekali once. Kau boleh ajukan diriku, jangan gelap ku tak ada, tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. Aku mau mendampingi dirimu. Wardan guys. Wardan. Ler. Warung Ramadan. Jadi lu tuh masuknya di minggu selanjutnya. Oh, kenapa di sini lu masuk? nggak masuk. Ini kan kita latihan. Gladi resik. Ya gak diresik. Nanti kalau dilanjutin nggak ada lunya. Emang iya? Iya, sana. Lah, gue ini gimana nih? Ya udah simpen aja buat diri sendiri. Ya, ini Kontrak lu bukan di hari ini. Bukan di hari ini. Lah. Lihat nggak? Kalau ini 7. Oh. Kontrak lu bukan di hari ini. Ini bantuin aku aja sini. Ya. Bentar lagi syuting nih. Enggak. Ini bersihin Bang nih. Tapi ini Beler jangan diajak dulu dong. Ganti baju dulu deh. Yuk. Kita mau bersih-bersih dulu. Bersih-bersih dulu, kita ganti baju dulu ya. Iya, sip. Warung Ramadan ya. Rambut Ramadan. Asik ya. Oke, sip. Di sini gantinya. Gantinya sini. Ya. Enggak, jangan. Ya Cepat, udah, cepat, 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 Oke. cepat, cepat. Enggak, asik. Sik. Ah, gimana? Kamu juga ikut. Kamu juga host di Warung Ramadan. Ayo ikut. Warung Ramadan Ada di sini. Biar sahur kita tidak sepi. Jangan lupa menonton kami di TV One. Hey!
Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Nggak apa-apa deh berantakan. Berantakan juga nggak apa-apa. Yang penting kantong juga penuh sama duit. Lu malah main caturnya lagi berantakan, bantuin. Ayo, lagian lu main catur pion semua isinya. Bantuin. Bantuin. Nah, Neng ini pakai ini, Neng. Nih. Sapunya Harry Potter. Ini kenapa berantakan banget kayak habis kena puting belimbing? Puting beliung. Lu bantuin gitu, Jup. Ini habis apa? Kenapa berantakan begini? Tadi ada yang bukber, Jup. Lumayan jadinya rame, warung jadi berantakan kayak gini wajar. Oh, ini tanda rezeki banyak. Banyak dong, alhamdulillah. Lu nggak lihat perut gua makin maju nih. Rezeki makin banyak, alhamdulillah. Berarti boleh minjem 100. Gua udah dari tadi udah curiga, lu kalau udah pegang-pegang dengkul udah mau ada udang di balik batu nih, nggak ada. Enak aja main minjem 100. Bang Apaan? Juit, tolonglah. Ngapain gua harus nolongin lu? Buat bukber. Bukber tuh harus sewa iPhone, sewa motor, sewa jas. Bentar. Bukber harus sewa motor. Iya. Ngapain? Bukber itu kan silaturahmi. Lu ketemu sama yang lain. Cerita-cerita ngapain? Ini udah nggak modern. Ih, Bukber itu tempatnya pamer-pamer. Soalnya kalau nggak keren, males bukber. kok bisa gitu sih, Jup? Pamer-pamernya gimana emang? Tahun lalu saya bukber, itu meja bukan takjil doang. Itu ada kunci motor, kunci mobil. Saya cuma naruh sendal di situ. Jalan kaki berarti? Ya Allah. Nggak ada. Tetep nggak mau gua minjemin duit buat lu. Lu mau minjem duit lagi nih? Main dorong aja. Ya duduk. Udah saya bersihin tadi. Iya. Aku dari tadi, dari pagi siang cari undangan bukber nggak ketemu. Mana ini? Aku dapat undangan bukber banyak. Undangan bukber banyak. Banyak. Heeh. Aku tapi aku tak ketemu lokasinya di mana. Nggak ketemu lokasinya? Nggak ketemu. Kok bisa? Ah, itu aneh kan? Bukan. Kita tangkap nggak tadi omongannya? Gimana, Jup? Dia nyarinya pagi sama siang. Nah. Kan bukber kan maghrib. Loh, kan undangannya banyak. Aku harus mengunjungi satu-satu. Iya, tapi bukber tuh maghrib. Kalau siang tuh zuhur. Kalau sekarang sahur. Gimana sih? Ya pasti nggak ketemu. Yang salah ya situlah. Yang namanya bukber tuh habis maghrib, datang siang-siang mah zuhur, yang nggak ada dong. Gimana sih? Bukber itu apa? Buka bersama. Ah, aku mau buka warung-warung, pintu pada tutup semua. Wan, masalah dia senior sih. Gimana coba ngingetinnya? Gimana bantahnya? Gimana bantah? Jadi, Senior. Senior Senior itu singkatan. apa tuh? Senang nipu orang. Aduh. emang biasa senior-senior begitu. Gue senior lu loh. Ada di sono. Senior yang mana nih? Itu, Kan? Berkelit lagi kan? Bukan, dia nggak punya bahan. Jadi ini soal bukber gimana ini? Sudah, daripada mikirin bukber bikin kecewa aku nyanyi di sini. Nah iyalah, mending kayak gitu. Ya udah. Judulnya apa nih? Aku mau nyanyi lagu bikinanku sendiri. Bikinanmu sendiri. Berarti aku nggak tahu dong. Ah, Tapi aku bisa menyesuaikan. ya kamu tahu aja. Siap. Lagunya berjudul Ke Masjid. Oke. Karena ini musola, aku mau nyanyi lagu berjudul Ke Masjid. Harusnya ke musola. Ke Kan musola ini dong. musola. Gimana sih, Cuk? Iya, itu artinya nama itu doa. Semoga musolanya nanti menjadi masjid. Jadi besar. Alhamdulillah, amin. Tapi harus ngegusur rumah sebelah tuh. Nah, ini warung juga harus digusur. Jangan. Kalau gitu jangan. Mendingan jadi musola daripada warung digusur. Oh, iya. Gimana sih? Coba gimana lagunya? Mari ke masjid, semarilah sholat. Niat beribadah karena Allah. Jangan ke masjid nyolong sendal, nggak berpahala digebukin orang. Masuk ke masjid, ucapkan salam. Kaki yang kanan didahulukan. Jangan histeris, jangan teriak. Disangka orang lagi kesurupan. La 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 Ramadan kita
makin ceria. Keren banget Jupri gini-gininya tadi. Iya. Makanya harus bisa skill Jup. Gitar bisa, kahon bisa. Kau kenapa bisa sih? Aku baru saja bikin lagunya kok. Baru dibikin loh. Hah, baru dibikin dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rapi. Rapi. Ayo. Baru mau ikut Silakan. Iya. Gini Bib. Biasanya kalau ada Habib, itu pasti ada masalah. Ada masalah. Selalu seperti itu. Iya. Tadi kan gini, ini dipakai buat acara bukber. Yang buka puasa di sini banyak. Alhamdulillah rezeki buat saya kan, Bib. Alhamdulillah. Tiba-tiba Jupri datang, pengen minjem duit 100. Cuma gitu diaduin. Diaduin, iyalah. Nih, Tapi kenapa salahin saya? Salahin ini, Bang Nah. Wawan. Masa dia nyari apa lagi? acara bukber siang-siang, kocak. aneh kan? Aneh. Bukber siang-siang. Ya kan undangannya banyak, Bib. Kalau aku datang satu tempat maghrib aja nggak nyampe semuanya. Jadi aku harus datang siang-siang juga. Jangan diterima jobnya. Satu aja. Itu kan undangan, masa aku nggak memenuhi undangan? Jadi Pas datang ada nggak acaranya? Nggak ada. Ya Aku mau buka bersama. Warung-warung pintunya tutup semua, Bib. Gimana itu? itu emang tutup karena puasa, makanya ditutup. Kalau dibuka kan nanti bisa di sweeping. Iya nggak? Tanya dulu. Ini puasa nggak? Nah, puasa nggak Itu. tadi? Aku puasa. Sampai jam berapa? Loh, tergantung ada buka atau enggak. Kalau ada buka bersama, masa aku nggak sopan, aku nggak buka sendiri? Niatnya aja udah salah ya, Bib ya. Pokoknya gini, Bib. Ini semua masalah jadi rungsing gara-gara bukber dan bukber. Sebenarnya bukber tuh ada nggak sih faedahnya, Bib? Aduh. Iya. Tapi bentar, Bib. Mau izin ya? Iya. Mendingan Habib ngejawabnya sambil makan sahur. Boleh. Jok, bantuin, Jok. Biar sampai enak. Ya. Tapi cepet ya. Biar bukber. Pokoknya gimana Habib aja, nunggu jawaban juga ya, Habib. aku Kalau juga Habib ya. bilang minjemin, saya pinjemin. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Menonton kami di TV One setiap hari. Nah, jadi semua ini terjadi karena bukber. Nah, pertanyaan saya tuh yang tadi, sebenarnya bukber itu ada nggak sih faedahnya, Pak Ustadz? Ya, kalau dibilang ada atau tidak, pastinya ada. Ya. Karena kan di dalam bukber itu sebetulnya banyak yang bisa diambil manfaatnya. Ada silaturahim, kemudian ada juga makan bersama. Selama bukber di sini jangan dianggap sebagai satu kewajiban, keharusan, atau digunakan untuk justru saling menjatuhkan atau membanggakan. Gitu. Soalnya tadi nih, Iya, Kenapa? Pak Ustadz. Jadi saya tuh tahun lalu ikut bukber. Cuman kan saya gini-gini aja ekonominya. Saya juga nganggur, juga ngikut Bang Jui. iya jangan diperjelas kalau gitu. Jadi gaji kasihan. Jok. Saya bukber kan, yang lain motoran, mobilan, saya jalan kaki. Ya udah yang penting silaturahmi. Tiba-tiba teman saya datang. Halo teman-temanku yang belum sukses, sakit Ya. hati saya. Siapa yang bilang gitu, Job? Kenapa? Siapa? Nanti bakal gua samperin. Bakal gua bilang, bener banget lu, kenapa nggak dari dulu? Siapa itu yang bilang? Belain dong Bang Jui. Berani-beraninya dia bilang kayak gitu. Jadi kayak ajang pamer gitu Pak Ustadz. Ya, jadi Gara-gara itu jadi Jupri ngedesak saya buat ngasih pinjem 100 demi naikin gengsi, kan nggak boleh harus Bang sama Wawan, Ustadz. dari tadi nih ngadu mulu ya. Cepet doang. Udah gini, jangan biasain ngadu-ngadu gitulah. Emang gitu kenyataannya, kenapa jadi saya yang disalahin? Cuman pinjam 100, kalau pinjam 1 juta baru diaduin. Tapi 100 juga udah berharga buat saya, 100 buat gaya-gayaan mah kan jadi nggak ada faedahnya Pak Ustadz ya? Jadi begini aja. Gimana, Pak Kalau Ustadz? ngomong ke Bang Jui 100 diadu-aduin, supaya nggak diaduin, pinjamnya ke Bang Wawan 100. Nah, kalau gitu setuju saya. Kalau gitu aku yang ngadu. Sama ya dong. Samanya dong emosian juga. Udah mengadu dibikin lagu. Bikin lagu lagi. Ngadunya ada nadanya. Enggak. Jadi kalaupun seandainya dalam bukber tadi ada yang tidak mendatangkan faedah atau malah justru bikin bahaya. Jadi cuma sekedar buat silaturahim kemudian ngutang, kemudian sampai buat gaya-gayaan. Jadi yang salah itu adalah tingkah laku di dalamnya, bukan kegiatannya. Karena sebetulnya kegiatan bukber yang positif pun banyak. Gitu loh.
Masih ada bukber itu yang tidak saling menjatuhkan, tidak membanggakan, tidak Betul. saling show off, masih banyak gitu. Jadi bukan salah bukbernya, tapi salah pelaku yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita tahu udah salah, ya jangan diikut. Tampil itu apa adanya. Buat apa kita cuma buat dianggap baik, dianggap bagus, cuma buat sesaat doang, ngutang-ngutang buat apa? Kalau emang ada bahayanya, ya udah mending nggak usah ke sana, bukber aja berdua sama Bang Wawan. Nah, Di warung ini. Di warung ini. aku sebetulnya tuh dari dulu aku nggak pernah buka bersama itu nggak pernah sebelum dapat undangan-undangan itu. Soalnya aku buka bersama itu malu. Aku mending buka sendiri di kamar mandi. Kalau gitu aku yang malu. Kenapa? Tapi ngomong-ngomong buka bersama itu sejak kapan ya, Pak Ustadz? Karena ini aku dengar itu Rasulullah itu nggak pernah makan sendirian. Apakah itu cikal bakal bukber itu? Hati-hati nih Mas Wawan, harus diklarifikasi nih Pak Ustadz nih. Enggak, jadi memang salah satu disunahkan itu kalau makan bersama-sama. Bahkan yang mungkin dulu Bang Wawan semua juga pernah dapat cerita kalau emang Nabi itu mengajarkan kita kalau emang kita masak kuahnya banyakin. Biar gak usah minum. Supaya bagi-bagi. Oh, bagi-bagi. Iya, Bukan supaya soal bagi-bagi. dehidrasi, bukan. Oke. Bukan, jadi Biar supaya bareng-bareng bagi-bagi, maksudnya. supaya Oke, tetangga siap. merasakan dan sebagainya gitu. Jadi ada keberkahan di saat kita makan bersama. Tapi makannya saat itu yang dibahas sama Nabi mungkin bukan buka puasa ya, jadi buat makan global saja. Jadi Bang Wawan kalau dapat makanan ya ajak-ajak Bang Jui, ajak-ajak Bang Jupri, ajak-ajak Bang Jui. Jangan kalau ada makanan sendirian, gak ada makanan ke sini gitu. Setuju tuh. Pasti makanya. mama aku udah dengar masalah ini. Mama aku kalau masak itu kuahnya dibanyakin. Tapi lauknya nggak ada di dalam itu. Kuah aja. Itu emang masak air, mau mandi itu mah. Memang bukan buat makanan Bukan ya. buat makanan. Buat mandi, biar cepet tidur, biar lupa laparnya. Nah Iya. itu kan biasanya kan. Aku hafal mamamu Tapi Bang. aku iya sih memang makan bersama tuh luar biasa nikmatnya. Tapi jangan siang-siangnya pas Ramadan ya. Ini tadi nih. Oh. Undangan bukber siang-siang. Mas Wawan nih tadi nih. Ya itu tadi daripada aku pas datangnya maghrib undangannya banyak, aku kan nggak bisa antri. Mending ngantrinya dari siang. Iya. Tapi belum buka. Belum. Ya sama aja bohong kalau gitu. Tapi ini ya Pak Ustadz, saya menganggap kalau misalnya bukber itu sudah jadi tradisi gitu di Indonesia. Dan sebenarnya apakah tradisi itu punya nilai ibadahnya? Taib, ada kaidah mengatakan al-'adatu muhakkamah. Satu hal yang dibiasakan akan dianggap jadi hukum. Jadi memang bukber ini tradisi sebetulnya Tradisi. gitu. Cuma ada nilai ibadahnya nggak ada. Ada. Ada, selama di dalam bukber itu tidak meninggalkan syariat agama. Contoh, dia mau buka puasa, kemudian dia kumpul-kumpul sebelum buka puasa. Karena kan nggak mungkin kan bukber itu jam 7:30, nggak mungkin, pasti sebelum maghrib. Nah, sambil menunggu buka itu justru yang ada si teman satu ceritain yang satu, atau apa yang dia punya dia banggain. Nah, ini yang salahnya. Ini yang salahnya. Atau nanti terjadilah sebuah dosa, ikhtilat. Laki perempuan campur jadi satu. Begitu ketemu teman, ya laki perempuan yang bukan mahram cipika-cipiki. Wah, itu saya Walhasil sukanya di situ malah. Emang. Itu nilainya Yang nggak ada nilai ibadah Yang berarti ya? namanya dosa itu emang bikin suka sebetulnya. Iya, gitu, iya. iya. Itu nggak ada nilai pahala, justru yang ada bertambah dosa, menghilangkan pahala puasanya. Termasuk juga satu yang sering saya lihat ketika buka puasa bersama itu, banyak yang ikut buka puasa semangat, tapi sholat maghribnya enggak. Astagfirullah. Kelewat ya. Iya. Oh, Karena sering abis kayak buka gitu sih. keenakan ngobrol sama teman kan, nostalgia, reuni, apa, CLBK mungkin segala macam. Akhirnya sholat maghribnya enggak. Apalagi kalau dia buka puasa di tempat yang memang menyediakan tempat sholatnya itu kecil. Jadi saking lama ngantri, akhirnya kelupaan. Jadi sayang, puasanya nggak pakai sholat. Sampai sadar bahwa buka lagi ya. Mengobrolnya seharian full enggak? Itu kelamaan berarti di Itu situ kepanjangan, 24 jam dong Kepanjangan. buka lagi. Aduh, Itu ini- apa yang diomongin sampai Apa yang 24 jam diomongin? itu. Iya. Sholat maghrib kelewat, isya kelewat, taraweh kelewat, sampai subuh. Nginep ternyata nginep. Tidur juga asik. kelewat. Gimana ya? Begadang berarti. Nah itu lebih banyak mudorotnya Pak Nah, Ustadz ya. kalau digunakan ajang buat maksiat, banyak mudaratnya, mending kita nggak datang. Karena kan puasa kita itu Betul. oke lah, kita buka puasa pas maghrib. Tapi kan setelah itu masih ada rangkaian ibadah lain.
Kita sholat maghrib, isya, tarawih, tadarus, khatam Quran, sampai tahajud segala macam masih ada. Jadi sayang kalau waktunya itu justru digunakan buat ajang maksiat ya di antara kita dengan adanya buka puasa itu. Soalnya saya kalau bukber tuh ngeliat teman lama, udah mantep banget nih sekarang. Rezekinya ya, rezekinya. Iya. Jadi kayak Timbul sirik di situ mungkin. sirik, iri, sirik. Jadi ya udah itu aku nggak mau lagi dah ngulang-ngulangin kayak Jangan gitu. sampai kayak gitu, Jup. Udah serem. Tuh, Jupri ini sirik sampai lupa. Masa buka bersama dia kapok gimana sih? Makanya maksudnya kapok kalau udah pernah punya sirik. Oh Gitu. Ini pasti gara-gara efek belum minum nih Mas Awan. Iya, Ya dari tadi kan kan? kita kan harusnya sahur. Sahur. Itu Harusnya makanya. Saking asiknya jawaban Pak Ya Ustadz. Allah, terima kasih banyak. Jazakumullah. Nggak begitu nyiapinnya, masa dicomot semua? Jangan lupa menonton kami di TV One. Hey! Setiap hari. Tonton kami di TV One. Hey! Setiap hari. Puasa sebulan penuh puasa wajib bagi yang beriman. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Puasa itu menurut Bimbo itu sebetulnya menyehatkan. Betul. Tapi kalau kita bahas bukber tadi, banyak nggak sehatnya? nah itu berarti ini masalah ini bukber. Masalah. Apalagi kemarin tuh Jupri nyanyi. Kenapa? Puasa kalau nggak kuat nggak apa-apa. Nggak boleh dong Pak Ustadz itu kan. Nggak apa-apa kalau nggak kuat kan. Ya kalau nggak kuat nggak apa-apa. Nggak Kalau kuat. sakit itu kan nggak Iya kuat. nggak apa-apa. Cuman kan nggak kuatnya gara-gara aus nggak bisa kemarin. Iya Gimana juga sih? Tapi kayaknya Jupri ini punya rasa penasaran sama bukber nih. Iya Pak Ustadz, bukber. Nih, jadi kan biasanya sebelum bukber itu ada ngabuburit juga. Oh iya. Terus juga nunggu maghrib, kadang-kadang kita bergosip tuh, ngomongin orang yang nggak dateng. Gimana menurut Pak Ustadz? Yang nggak datang yang diomongin bener ya. Bener Pak Ustadz. Nanti dia datang baru ngomongin hal lain, apa elit global, apa dia Jadi gibah ya gibah. gibah. Jadi sesuai pengalamannya Jupri itu, Jupri bagian yang ngomongin apa yang diomongin? Nah tuh. Saya nggak datang kan? Berarti yang diomongin dulu ya. Kedengeran sampai telinga saya kedengeran. Jadi gini, tadi kan kita pernah bahas juga. Jadi puasa itu yang kita jaga pahala puasanya. Misal nih, ada sepasang laki perempuan yang bukan mahram. Kemudian dia buka puasa bersama sama teman-temannya. Kemudian yang laki menjemput perempuannya, dia boncengan berdua dan sebagainya. Kemudian dia nunggu buka puasa dengan ya chit-chat, pegangan tangan dan sebagainya. Maka saat itu juga ya pahalanya hilang. Belum termasuk gosip ya. Dia ngomongin si fulan segala macam, jatuhnya riba. Itu sudah pahala puasanya nggak ada, kemudian bertambah dosa riba. Karena dosa riba itu sama juga dengan dia makan bangkai saudaranya. Gitu. Padahal kadang-kadang banyak yang kita lupa nih. Nah iya betul. Waktu-waktu menjelang buka puasa itu adalah waktu yang mustajab. Yang harusnya kita doa sama Allah. Oh diijabah tuh. Iya, doa. diijabah Insya doa kita. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Nanti Makanya sebelum maghrib saya doa, mobil. Ya boleh. 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 Tapi lu dikasih mobil, belum tentu dikasih surga. Kalau gue mending surga gitu. Iya sih, Pas di surga bisa minta mobil. Nah, Emang mintanya bisa 2 kali? ya bisa kan apapun katanya diturutin Pak Ustadz. Bisa. Cuma yang Allah kasih itu apa yang kita butuh. Misal nih kita minta nih ya Allah pengen punya pesawat kan lagi puasa nih. Doa kan diterima nih. Minta pesawat. Iya minta pesawat. Minta Kan, pesawat. kan minta nggak ada batasnya. Betul. Cuma nanggung ya. Cuma Nanggung. masalahnya pantas nggak sama kita gitu. Iya. Ngerinya diijabah tapi emang pesawat masuk ke rumah. Jangan nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu. Jadi Allah itu akan mengabulkan doa kita di saat Allah melihat kita itu pantas menerimanya. Jadi ketika kita nggak dikabulkan, ini waktu yang mustajab, doa kita diterima. Tiba-tiba kita minta sesuatu, Allah belum kasih. Bukan Allah nggak mau ngasih. Mungkin di mata Allah kita yang belum pantas menerimanya. Misal kita minta, ya Allah pengen punya rezeki banyak, pengen punya duit banyak. Ya Allah, ini kan lagi puasa diterima doa-doa kita nih, mustajab nih. Tapi tiba-tiba kita punya angan-angan nih.
Nanti kalau udah punya duit banyak, itu kita mau bangun masjid, kita mau bangun musola, santunin anak yatim, nafkahin mamah yatim, gitu ya. Enggak dong. Enggak dong. Dan lain sebagainya. Pokoknya angan-angan kita cakep deh. Angan-angan. Tapi ternyata Allah belum kasih. Allah nggak kabulkan. Berarti kita belum pantas. Berarti bukan berarti Allah nggak mampu. Allah maha kaya. Maha kaya. Mungkin di mata Allah apa yang kita minta kita belum pantas nerima. Karena Allah tahu bagaimana kita. Bisa jadi termasuk salah satu penjagaan Allah kepada kita adalah dengan tidak mengabulkan doa kita. Begitu kita minta Allah nggak kasih, itu Allah jagain kita. Karena bisa jadi kalau dikasih harta banyak, itu niat kita semua kita nggak jalanin. Yang ada kita bertambah maksiat, tambah dosa dengan harta yang kita punya. Makanya Allah jaga kita dengan Allah tunda doa kita sampai di mata Allah kita mampu buat nerima itu doa. Itulah Begitu. kenapa lu belum dapet 100. Karena Allah mungkin menilai orang kayak gini mah nggak pantas dikasih 100. Dapat 100 tuh pasti bisa arogan, Jup. Astagfirullahaladzim, siapa yang arogan dapat cepet? Tadi buktinya tujuan dapat cepet buat apa? Buat pamer kan? Biar setara sama teman-teman. Iya nggak bisa juga. Yang lain punya handphone mahal. Lu modal 100 mau pamer apaan? Cepet juga. Pamer cepetnya. Saya ada. Aku punya 20.000, mau? Jangan. Aku nggak suka warna hijau. Oh ya Pak Ustadz, sama juga tolong bilangin nih teman-teman di rumah. Ada yang ngabuburit, dia naik motor-motoran. Nah, Cuman celananya pendek banget. Sampai kelihatan sifat aslinya. berarti itu hal yang mengganggu tuh ngabuburit Mengganggu. seperti itu. Iya. Tapi kan itu aurat ya Pak Ustadz Oh ya? iya. Ah. Jadi aurat buat laki, aurat buat perempuan juga. Iya. Oh, aurat laki-laki itu. Oh iya. Dengkul ke atas. Dengkul ke atas. Dengkul sini. ke atas. Enggak sampai situ. Kan aurat laki-laki kan di bawah dengkul Di sama bawah di atas dengkul. udel itu. Oke. Jadi kalau pakai cara pendek pun termasuk aurat buat laki-laki, apalagi perempuan. Makanya kita itu banyak diminta istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah karena terkadang dosa itu nggak kita minta ada. Saya lagi bawa mobil. Tiba-tiba di depan ada anak gadis Iya. naik motor sport yang duduknya nggak rata tapi agak naik. Oh dia dibonceng. Sampai celengannya kelihatan. Celengan yang mana? Itu Yang makanya di saya belakang. nabung di situ tuh sering. Anak 20 tahun pakai baju 12 tahun. Oh, pendek. Ah. Baju adenya yang dipakai. Iya, makanya ini dosa mata kita ini Masya Allah. Dan biasanya terjadi ketika ngabuburit. Banyak. Banyaknya. Gitu, mau tutup mata takut kecelakaan, nggak dilihat. Mubazir. Kelihatan. Mubazir. Oh, Kelihatan. kelihatan. Masa dosa mubazir? Makanya paling pas ngabuburit, mau bukber, mau sahur di warung Ramadan. Nah, di sini, betul. Paling pas emang di sini Aku karena dekat sama musola. Nggak mungkin di sini tiba-tiba ada lewat orang yang celananya segini, nggak mungkin. Musola ini lebih banyak manfaatnya. Nah, betul. Kalau semua punya pikiran kayak Bang Jui, itu Masya Allah buka puasa sambil nunggu beduk dia ngaji sama-sama, dia tadarus sama-sama, dia ngomongin agama sama-sama. Itu Masya Allah, itu bukbernya yang betul-betul manfaat. Itu yang cakep yang mesti ditiru sama anak-anak Tuh, kita. Jup, dengerin. Emang cakep banget Bang Jui. makasih banget. Cepet masa nggak ada. Nggak apa-apa, nggak dibilang cakep juga deh kalau gitu, Bang. Pak Ustadz, aku dulu dengar nih. Apa tuh? Pejabat-pejabat jangan buka bersama. Jangan bukber. Itu emang kenapa pejabat nggak boleh bukber? Dan kenapa Pak Ustadz narik napas? Jawabnya susah ya? Karena saya bukan pejabat sebetulnya. Nah. Tapi sebetulnya bukan bukbernya jadi masalah. Ntar Gratifikasi mungkin ya, itu. Dikhawatirkan nanti ada gratifikasi atau ada apa segala macam. Gratifikasi itu digratisin ya, Pak Bukan Ustadz? jatuhnya apel ke bawah. Itu gitu. gravitasi. Tapi kalau itu menurut aku masalah. Kenapa masalah? Pejabat buka bersama. Aku bukan pejabat. Mm-mm. Masalah bukan aku kan jadi masalah. Aku Karena bukan nggak pejabat. diajak. Karena nggak diajak. Bukan, aku bukan pejabat. Heeh. Itu masalah. Intinya mau pejabat, mau rakyat, mau segala macam, kalau di dalam buka puasa itu ada maksiat, ada hal yang nggak baik, ya jadi buka puasanya jadi ikut nggak baik. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong kita belum minum dari tadi nih. Ayo kita lanjut nih. Aduh. Aku aja yang nyediain sini. Enggak, udah nggak benar. Enggak. Tadi tuang pakai tangan. Enggak, Jangan gitu dong. Sembarangan. Jangan lupa menonton kami di TV One. Hey, setiap hari V1. Hey, setiap hari. Tapi kalau dari tatapan mata lu, Jup, kayaknya lu masih ada hal yang pengen lu tanyain deh. Sebetulnya kan dari tadi Pak Ustadz ditanya-tanya sama kami. Iya.
Sekarang dibalik deh Pak Ustadz, ada nggak yang mau ditanyain ke saya? Luar biasa. Masya Allah. Ini urusan agama nanyanya nih. Urusan apa aja? Bisa jawab. Pusing. Mau jangan dengerin Pak Ustadz, udah pasti ngaco, Jupri mah jawabnya. Ya Allah. Aku masih ada pertanyaan ini. Apa itu? Oh iya. Itu kalau kita mau buka, atau pas buka, itu kan sebetulnya ada doa-doa Allahumma lakasuntum. Kalau aku makan itu kan Allahumma barik lana, itu bacaan yang harus kubaca apa? Nah ini bener-bener saya mau Betul. Ya, yang betul, yang Karena gimana? terkadang begini, sakit, apalagi puasa-puasa awal ya, Iya, kita 13 jam udah biasa makan nggak makan, begitu azan, langsung masuk semua gitu. Langsung masuk. Tapi memang ada doa yang boleh dibaca. Gitu. Doa yang dibaca itu yang ada di tengah-tengah kita itu umumnya ada dua. Yang pertama doanya adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatikal arhamar rahimin. Itu yang biasa kita baca. Iya. Yang biasa baca itu silahkan dibaca, nggak apa. Ini namanya doa. Atau ada juga yang baca doanya itu zahabat dhama'u wa salatul uruku wa sabatul ajr insyaallah. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh dibaca. Nah, yang jadi kadang-kadang umat suka lupa kapan bacanya. Sebelum makan. Ngobrol sama teh gitu, Allahumma lakasumtu gitu kan. Baru diminum. Enggak begitu. Teh diminum, jangan ajak ngomong. Begini. Jadi baca doanya itu bukan ketika kita dengar beduk azan langsung baca Allahumma lakasumtu atau dhahabat dhama'u. Tapi kita baca itu setelah ada azan maghrib, kita minum. Oh, denger azan langsung Iya. minum. Azan langsung minum. Doanya Enggak baca doa dulu, bismillah aja minum. Bismillah minum. Bismillah kita minum, begitu selesai minum, baru kita baca doanya. Allahumma lakasumtu atau dhahabat dhama'u. Loh, karena kalau dibaca sebelum kita minum, itu doanya ama yang kita lakukan nggak nyambung. Contoh, Oke. dhahabat dhama'u. Artinya telah hilang dahaga. Ketika dibaca sebelum kita minum, kan masih dahaga. Orang belum minum Iya, kok, benar. gitu. Kan masih dahaga. Wabtalatil uruku dan telah basah kerongkongan. Kapan basahnya? Orang belum minum. Jadi doa buka puasa itu dibacanya adalah setelah kita minum, baru kita baca doa Allahumma lakasumtu atau bacanya dhahabat dhama'u. Baru habis itu kita lanjutin Oh, lagi. jadi dibasahin dulu tenggorokannya. Dibasahin dulu Kalau disemprot gini-gini, Bukan lehernya, bukan lehernya. Bukan lehernya. Tenggorokannya. Iya. Salah selama ini kita berarti ya? Sama, saya juga salah selama Enggak ini. salah, tapi belum tahu. Inilah faedah duduk-duduk, ternyata ada tambahan ilmu. Nggak bisa, aku salah. Oh iya. Baik. Masa, aku kan sebelum makan, kalau baca doa, itu kan terlanjur lapar. Aku makan dulu. Begitu selesai makan, aku udah kekenyangan, lupa baca doa. Salah kan? Salah. Harusnya Baca tadi, doa sebelum makan. Doa makan apa? Allahumma barik lana, Terus? fima rojaktana, Terus? wakin aja bana. Kalau mau nambah? Diulangi lagi dong. Bang. Loh, emang nggak gitu? Bukannya begitu ya? Diulangi lagi kan? Ya lanjutin aja. Mau nambah doa di awal udah ada, lanjutin iya, aja. doa makan ya, Iya, bukan doa nambah ya? Bukan doa nambah, doa makan juga. Tapi kalau jeda baca lagi kan? Jeda apa? Jeda makan jeda apa? di Mekah. Jeda jauh ya. Jeda, Bang. itu jeda. Situ mau makan mau umroh sebetulnya jeda, soalnya dekat-dekat Mekah. Ini Ustadz dari mana sih? Aku bingung ini. Makanya saya undang, karena ustadznya tuh nggak kaku. Iya. Jadi Luar intinya biasa. begitu. Jadi mudah-mudahan nih kalau besok mau bikin bukber juga, Bang Jupri nggak usah ikut pamer-pamer. Ya, Kalau ada teman-teman itu yang nggak baik, ya haknya kita nggak usah ikut Jauhin. gitu. Dan kalau juga tiba-tiba kita tahu di situ ada banyak mudaratnya, ada banyak hal yang nggak baik, ya sudah nggak usah datang. Ahsan di musola, temenin Bang Jui, baca Quran sambil nunggu buka puasa, itu lebih manfaat buat kita. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi Muhammad, dari baiknya agama kita punya agama, tinggalin yang nggak ada faedahnya buat kita. Gitu. Udah, emang kalau ahli yang ngomong ya, Gitu. Ya. Jadi kalau udah itu, Ane pamit. Ini udah mau dikit lagi azan. Kemana? Iya benar. Ke musola. Kamu soal sini? Enggak, sana. Musola sini. Ya. Nanti jangan lupa pada salat lagi semuanya. Ya. Terima kasih Sama-sama, banyak, Pak sama-sama. Ustadz. Terima kasih Ya, banyak, semua. Pak Ya, Ustadz. Assalamualaikum. Ya, nanti kami isu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ternyata Jup. Berarti Daripada di tempat lain. kesimpulannya ini siapa ini lagi? Waduh, fokus. ini ikut-ikut lagi yang ini. Fokus. Beresin dulu nih. Ustadz, Duh. bawahnya Nggak jangan ada. satu. Ini gimana ini? Aduh.
Warung Ramadan ada di sini, biar sahur kita tidak sepi. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Di TV One setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Dipersembahkan oleh